Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Bagas Utomo dan Dwi Widayanti. Kami dari kelompok 1 akan menerangkan tentang pengertian variabel random, fungsi probabilitas variabel acak diskrit, dan fungsi densitas variabel acak kontinu. Langsung saja ke pengertian. Variabel random adalah suatu fungsi yang menghubungkan sebuah bilangan real dengan setiap unsur di dalam ruang sampel S. Untuk menyatakan variabel random digunakan sebuah huruf besar, misalkan X besar, sedangkan huruf kecilnya misalkan X kecil, menunjukkan salah satu dari nilainya. Andaikan S besar adalah salah satu ruang sampel dari suatu eksperimen, belum tentu anggota ruang sampel S berupa bilangan. Selanjutnya, andaikan S adalah salah satu ruang sampel dari suatu eksperimen, belum tentu anggota ruang sampel S berupa bilangan. Misalkan, eksperimen pelemparan sebuah mata uang logam, maka anggota ruang sampelnya adalah berupa sisi gambar yang dilambangkan dengan G besar atau sisi angka yang dilambangkan dengan A besar. Dalam hal ini, sisi berupa gambar dan angka. Tetapi walaupun anggota sampel S bukan berupa bilangan, kita biasa saja memasangkan setiap titik sampel dengan bilangan tertentu. Sekarang umpamakan pada eksperimen, perhatikan dengan teliti bahwa pelemparan dua mata uang logam bersama telah diketahui bahwa ruang sampel S yaitu berupa gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, dan angka-angka. Jika dari ruang sampel S ini diamati banyaknya gambar yang muncul, maka setiap titik sampel bisa kita pasangkan dengan bilangan real sebagai berikut. Kita lihat tabel di bawah ini bahwa gambar-gambar terdapat dua gambar yang muncul karena ditanyakan di atasnya tadi adalah banyaknya gambar yang muncul, maka gambar-gambar berjumlah 2, gambar angka berjumlah 1, angka gambarnya berjumlah 1, dan angka-angka jumlahnya 0 karena tidak ada gambar yang muncul di antara angka-angka. Sampai di sini sebenarnya kita telah membentuk sebuah fungsi dengan domain atau daerah asal dari ruang sampel S dan himpunan bilangan real sebagai kodomainnya atau daerah kawan. Jadi diagram pemetaan dari hubungan di atas adalah sebagai berikut. Kita lihat diagram pemetaan yang ada dari penjelasan di atas, yaitu gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, angka-angka. Hal ini termasuk dalam titik sampel. Dan X yaitu memetakan. X itu yang memetakan. Dan gabungan rel itu bilangan real. Jadi X itu yang memetakan antara titik sampel ke bilangan real. Definisi sendiri dari variabel acak adalah suatu fungsi yang bernilai real dengan domainnya ruang sampel berupa S. Suatu variabel acak biasanya dinotasikan dengan huruf besar seperti X besar, Z besar, dan Z besar, dan sebagainya. Karena setiap anggota ruang sampel mempunyai probabilitas, maka kaitannya dengan probabilitas pada variabel acak didefinisikan juga sebagai berikut. Definisi: andaikan X adalah variabel acak, didefinisikan bahwa ketika peluang X sama dengan A sama dengan peluang anggota S gabungan dari S besar, sehingga X besar gabungan S sama dengan A. Kita langsung saja ke dalam contoh 4.1. Pada percobaan pelemparan sebuah mata uang 3 kali,
X adalah variabel acak yang didefinisikan sebagai banyaknya gambar yang muncul. Maka carilah A XX. Yang kedua, peluang X sama dengan 2 atau peluang X sama dengan 1 dan peluang X sama dengan 0. Yang dimaksud dalam P di sini yaitu P probabilitas. Jadi P probabilitas X sama dengan 2, probabilitas X sama dengan 1 dan probabilitas X sama dengan 0. Kita langsung ke dalam itu. Pada percobaan pelemparan sebuah mata uang 3 kali, maka S yang muncul yaitu di sini terdapat 8 kali mata uang yang muncul, yaitu gambar-gambar angka, gambar angka-gambar, gambar angka-angka, angka gambar-gambar, angka gambar angka, angka-angka gambar, dan angka-angka-angka. Kita mencari X atau range-nya yang A. Kemungkinannya ada. Kita langsung saja ke soal yang A. X di sini mengartikan bahwa boleh tidak muncul gambar yaitu 0, boleh muncul gambar 1 kali, boleh muncul gambar 2 kali, dan boleh muncul gambar 3 kali. Langsung ke soal yang nomor B. Kita mencari probabilitas muncul gambar 2 kali. Probabilitas muncul gambar 2 kali di sini yaitu gambar-gambar angka, gambar angka-gambar, angka gambar-gambar. Di sini probabilitas muncul gambar 2 kali terdapat 3. Jadi hasilnya adalah 3/8. Yang selanjutnya, probabilitas muncul gambar 1 kali yaitu gambar angka-angka, angka gambar angka, angka-angka gambar. Di sini probabilitas munculnya gambar 1 kali adalah 3. Jadi hasilnya adalah 3/8. Selanjutnya, probabilitas tidak munculnya gambar. Di sini terdapat 1, yaitu probabilitas dengan anggota angka. Hanya terdapat 1, maka hasilnya adalah 1/8. Kita langsung saja ke soal yang C. Di sini ditanyakan bahwa probabilitas tidak munculnya gambar sampai munculnya gambar 2 kali ada berapa? Di sini kita dapat anggota munculnya gambar 2 kali dan tidak munculnya gambar terdapat 7, yaitu angka-angka-angka, gambar angka-angka, angka gambar angka, angka-angka gambar, gambar-gambar angka, gambar angka gambar, angka gambar-gambar. Totalnya yaitu 7. Jadi hasilnya adalah 7/8. Atau probabilitas tidak muncul gambar sampai muncul gambar bisa kita hitung dengan probabilitas tidak munculnya gambar ditambah probabilitas munculnya gambar 1 kali ditambah probabilitas munculnya gambar 2 kali. Maka 3/8 ditambah 3/8 ditambah 1/8. Kita mengambil 3/8 plus 3/8 plus 3/8 ini dari soal yang B tadi yang kita hitung tadi. Maka ketika ini ditambahkan, maka hasilnya adalah 7/8. Sama. Kita langsung ke dalam soal yang nomor 4. Ditanyakan bahwa probabilitas Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi probabilitas variabel acak diskrit.
Suatu fungsi probabilitas dari X biasanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi probabilitas atau juga dapat disajikan dalam bentuk grafik. Langsung saja kita masuk ke definisi yang pertama. Jika X variabel random discrete, maka fx disebut fungsi probabilitas jika memenuhi syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama, fx non negatif atau fx lebih dari 0 untuk setiap x. Yang kedua, sigma x fx sama dengan 1, di mana jumlah atau yang syarat kedua tadi ini diambil dari semua nilai x yang mungkin. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi probabilitas variabel acak diskrit. Suatu fungsi probabilitas dari X biasanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi probabilitas atau juga dapat disajikan dalam bentuk grafik. Langsung saja kita masuk ke definisi yang pertama. Jika X variabel random discrete, maka fx disebut fungsi probabilitas jika memenuhi syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama, fx non negatif atau fx lebih dari 0 untuk setiap x. Yang kedua, sigma x fx sama dengan 1, di mana jumlah atau yang syarat kedua tadi ini diambil dari semua nilai x yang mungkin. Untuk penyelesaiannya, kita cari dulu ruang sampel S, yaitu gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, angka-angka, yang berarti XS sama dengan 0, 1, dan 2. Yang pertama, yang A, F0 sama dengan peluang X sama dengan 0. Di sini kita mencari yang tidak ada gambarnya, berarti kan angka-angka, cuman ada 1, berarti 1/4, karena 4 ini ada 4 ruang sampel. Yang kedua, F1 sama dengan peluang X sama dengan 1. Nah, di sini ruang sampel yang ada gambarnya yang cuman ada 1 itu kan ada 2, berarti 2/4. Yang kedua, F2 sama dengan P X sama dengan 2. Yang di sini yang ruang sampel yang ada gambarnya 2 kan cuman ada 1, berarti 1/4. Atau dapat dimasukkan dalam tabel distribusi sebagai berikut. Nah, itu ada contoh tabel distribusinya. Untuk grafiknya, di sini yang gambarnya 0 ada 1/4, bisa dilihat di grafiknya. Yang gambarnya cuma ada 1, ada 2, berarti setengah, 1/2. Terus yang gambarnya 2 juga ada 1, berarti 1/4. Tabel ini bisa diambil dari tabel. Selanjutnya, definisi andaikan X adalah variabel acak diskrit, fungsi distribusi kumulatif dari variabel acak X, atau fungsi distribusi variabel acak X didefinisikan dengan fx sama dengan px kurang dari sama dengan x, di mana x sembarang bilangan real. Untuk teorema 4.1, andaikan X adalah variabel acak diskrit dengan rank Xs adalah X kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari X3 sampai Xn, maka Fxi sama dengan Fxi, dan juga Fxi sama dengan Fxi kurang dari Fxi min 1 untuk I sama dengan 2, 3, 4 sampai
Kali ini kita masuk ke fungsi densitas variabel acak kontinu. Andaikan X adalah variabel acak yang mempunyai range terdiri dari semua bilangan dalam satu interval tertentu, andaikan ada fungsi f R sampai R sedemikian hingga P A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, semua dengan luas di bawah kurva F antar X sama dengan A sampai X sama dengan B, atau dalam bahasa kalkulusnya dapat kita tuliskan peluang A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B sama dengan integral A sampai B fx dx, maka X disebut variabel acak kontinu. Dapat kita lihat di grafik ini, itu luas daerah yang diaksir itu adalah P peluang A kurang dari sama dengan X kurang dari sama. Untuk variabel acak kontinu ada syarat khusus yang harus dipenuhi oleh fx agar fx tersebut menjadi variabel acak kontinu. Syarat yang pertama yaitu fx harus non negatif. Syarat yang kedua, integral min tak terhingga sampai tak terhingga fx dx sama dengan 1. Kita perhatikan bahwa syarat 2 ini memberikan arti jumlah semua luas di bawah kurva fx di atas sumbu x adalah sama dengan 1. Untuk lebih jelasnya, kita langsung aja masuk ke contoh. Andaikan x adalah variabel acak kontinu yang memenuhi fungsi densitas fx sama dengan kx untuk 0 kurang dari X kurang dari 5 dan 0 untuk X lainnya. Carilah A nilai K, yang kedua B peluang 1 kurang dari X kurang dari 3. Untuk penyelesaiannya, yang A, fx adalah fungsi densitas, karenanya harus memenuhi syarat 1 dan syarat 2. Yang pertama, syarat 1 kan K harus positif, dan untuk syarat 2 nya kan min tak terhingga sampai integral min tak terhingga sampai positif tak terhingga fx dx sama dengan 1. Nah, kita mencari syarat yang kedua itu secara satu-satu. Yang pertama, integral min tak terhingga sampai 0 fx dx ditambah integral 0 sampai 5 fx dx ditambah integral 5 sampai tak terhingga fx dx sama dengan 1. Nah, kita cari integralnya. Min tak terhingga sampai 0 dx, terus yang ditambah integral 0 sampai 5 kx dx ditambah integral 5 sampai tak terhingga 0 dx sama dengan 1. Kan hasilnya kan integral 0 sampai 5 kx dx sama dengan 1. Setelah kita integralkan, kan hasilnya kan menjadi setengah kx kuadrat untuk x sama dengan 5, x sama dengan 0, sama dengan 1. Bisa dong cara mengintegralkannya. Hasilnya K 25 per 2 sama dengan 1, atau K sama dengan 2 per 25. Jadi fungsi densitasnya tersebut adalah dapat kita tuliskan fx sama dengan 2 per 25 karena hasilnya adalah 2 per 25 untuk 0
kurang dari X kurang dari 5 dan 0 untuk X lainnya. Untuk yang B, peluang 1 kurang dari X kurang dari 3, yaitu integral 1 sampai 3. Kan di sini adalah X lah, menjadi integral 1/3 2/5 X dx. Kita integralkan, hasilnya menjadi 8/. Kita masuk ke definisi selanjutnya. Jika X adalah variabel acak kontinu, maka fungsi distribusi kumulatif atau fungsi distributif fx didefinisikan dengan fx sama dengan peluang X kurang dari sama dengan X sama dengan peluang min tak terhingga kurang dari X kurang dari sama dengan X sama dengan integral min tak terhingga sampai X fs ds. Untuk min tak terhingga kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan tak terhingga, dan dimana fx adalah nilai fungsi densitas fx pada X sama dengan X. Kita langsung masuk ke contoh saja. Contoh, andaikan X adalah variabel acak kontinu dengan fungsi densitas fx sama dengan 3/8 4x min 2x kuadrat untuk 0 kurang dari x kurang dari 2 dan 0 untuk x lainnya. Maka carilah fungsi distributif fx dan gambarkan grafiknya. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita cari dulu X kurang dari sama dengan 0. Maka fx sama dengan integral min tak terhingga X fs ds sama dengan integral min tak terhingga sampai X 0 ds sama dengan 0. Kan yang kita cari pertama adalah X kurang dari sama dengan 0. Terus kita mencari untuk 0 kurang dari X kurang dari 2. Maka fx sama dengan, kita masukkan yang 0 tadi, integral min tak terhingga sampai 0 ds ditambah integral 0 sampai X, kita masukkan nilainya 3/8 4x min 2x kuadrat. Kan integralnya kan fs ds lah, x nya kita ganti dengan s, hasilnya adalah 6/8 x kuadrat min 2/8 x pangkat 3. Terus kita mencari x lebih dari sama dengan 2. Maka f0 sama dengan 0 ditambah integral 0 sampai 2 4/8 4s min 2s kuadrat ds ditambah integral 2 sampai tak terhingga 0 ds, hasilnya adalah 1. Jadi f0 sama dengan 0 untuk x kurang dari sama dengan 0 6/8 x kuadrat min 2/8 x pangkat 3 untuk 0 kurang dari x kurang dari 2, 1 untuk x lebih dari sama dengan 2. Untuk grafik fx nya bisa dilihat
kita masuk ke teorema selanjutnya, yaitu teorema 4.2. Jika fx adalah fungsi densitas serta fx adalah fungsi distribusi dari variabel acak kontinu x, maka peluang a kurang dari x kurang dari b sama dengan fb kurang dari fa untuk sembarang konstanta a kurang dari b, dan juga fx sama dengan df x per dx. Jadi jika ada turunannya, kita masuk ke contoh. Andaikan variabel acak x mempunyai fungsi densitas fx sama dengan ke pangkat min 3x untuk 0 lebih dari x dan 0 untuk x kurang dari sama dengan 0. Carilah a fungsi distribusi fx, yang b peluang 1 kurang dari x kurang dari 2. Untuk penyelesaiannya, kita cari dulu nilai k, yaitu dengan cara mengintegralkan, yaitu integral 5 sampai tak terhingga min 3x dx sama dengan 1. Hasil dari integral tersebut adalah k sama dengan 3, sehingga fx sama dengan 3e min, saya ulangi, sehingga hasilnya fx sama dengan 3e pangkat min 3x untuk 0 lebih dari x dan 0 untuk x kurang dari sama dengan 0. Nah, baru kita cari yang pertama a fungsi distribusi fx. Nah, kita cari seperti tadi, kita cari satu persatu. Untuk x kurang dari sama dengan 0, maka fx nya sama dengan 0. Untuk x lebih dari 0, maka fx sama dengan, kita integralkan, integral 5 sampai tak terhingga 3e pangkat min 3x ds. Maka hasilnya 1 min e pangkat 3x. Jadi fungsi distribusi fx sama dengan 0 untuk x kurang dari sama dengan 0, 1 min e pangkat min 3x untuk x lebih dari 0. Nah, yang b dengan menggunakan teorema 4.2 yang diperoleh tadi, kita masukkan p peluang 1 kurang dari x kurang dari 2 sama dengan f2 dikurangi f1 sama dengan 1 min e pangkat min 6 dikurangi e pangkat min 3 sama dengan min e pangkat min 6 ditambah e pangkat min 3, hasilnya adalah 0. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami tentang variabel random, fungsi probabilitas variabel acak diskrit, dan fungsi densitas variabel acak kontinu. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.